Sering kecele pasar saham karena taktik makro? Ini dia bocoran matematika IHSG dan rahasia US Tech dari para analis. Si Amazon ini bisa jadi salah satu alternatif dari segi valuasi sih. Paling ditunggu itu adalah si SpaceX sih. Target price sekarang itu di 200-an, tapi kita mungkin lebih konservatif aja, mungkin di harga 150-an lah Mas. Kurang lebih upside-nya itu ya 30-40%. Jadi kalau misalnya suku bunga naik 1%, nah ini IHSG bisa turun 340 poin sampai 400 poin. Kalau GDP itu hamin 63 hari kerja, which means 3 bulan. Inflow 1 triliun di IHSG itu naik sekitar 54,6 poin. Right issue udah selesai. Bubar, nggak ada lagi yang mau beli soalnya ya udah. Dengar analisis lengkap SpaceX, Palantir, dan saham Right Issue Indonesia di episode HKAki sekarang. Pernah mikir gak gimana cara rahasia membaca arah IHSG? Ternyata bukan tebak-tebakan, tapi pakai sains ekonometri. Tapi begitu masuk ke emiten, ada drama right issue Bufa di harga Rp250 yang bikin pasar sempat heboh. Di sisi lain, ada plot twist manis dari bat saham IPO yang harganya mendadak terbang usai dikuasai raksasa jarum. Dan cerita ditutup manis oleh Gotoh yang membuktikan kinerja Q2 mereka ternyata masih sangat solid. Yuk lanjut ke full videonya di Hak-Haki episode ini. Selamat siang teman-teman semua, kembali lagi di Hak-Haki bersama kita ya. Ini ada Karati dan juga KM. Halo semuanya. Jadi seperti biasa teman-teman, kita udah berkumpul kembali nih. Setiap minggunya pasti menemani kalian teman-teman. Dan hari ini kita akan membahas banyak sekali ya berita makroekonomi dan juga berita corporate action ya di Indonesia khususnya, karena banyak yang menarik. Di US juga nggak kalah menarik, ada earnings saham teknologi ya. Banyak banget yang keluar kemarin. Jadinya teman-teman stay tune terus ya sampai akhir video. Teman-teman kalau misalnya nanti mau di tengah-tengah mau sambil makan, mau sambil mungkin nonton yang lain juga ya nggak apa-apa ya teman-teman. Pokoknya ini kita chill banget ya teman-teman. Kalian dengerin aja. Soalnya kan di YouTube sekarang bisa sambil ngapa-ngapain kan? Iya bisa ya. Sekarang kan udah bisa double screen gitu kan ya. Jadi bisa sambil ngapain, sambil kerja pun juga bisa. Oke, kita akan temani teman-teman nih ya. Oke, ini mungkin aku akan coba tanya dulu ya untuk di makroekonomi dari KR dulu. Oke. Soalnya di makroekonomi ini ternyata banyak banget nih. Kemarin ya ada S&P Global kan udah ngeluarin ini ya manufaktur. Terus habis itu earnings ya, in Microsoft kemarin, Meta, terus hari ini juga ada Palantir ya, macam-macam ya, banyak banget ini earnings sama SpaceX. SpaceX ya, saham kesukaan lu kan ya. Iya. PLR bagus banget ya. Iya benar. Enggak bagus banget sih, bagus. Walaupun aja. harganya sekarang lagi turun juga ya, Vin ya. Benar ya. Tapi kemarin banyak yang naik kan ya. Kemarin banyak yang naik. Oke. Ini gimana nih? Kalau misalnya kita lihat mungkin pertama dulu dari ini mungkin kita belum bahas yang The Fed meeting nih. Kan kemarin minggu lalu kita belum sempat bahas. Kita bahas dulu nih. The Fed meeting udah selesai. Di ini ya di hold ya. Di hold, masih di hold. Di hold di 3,75. 3,75. Tapi kalau misalnya kita lihat kemarin itu ada PMI US ya, ISM PMI itu di atas ekspektasi ya ternyata ya 5,55 ya 55. Jadi itu berarti itu kan menunjukkan bahwa ekonomi US ini ternyata sangat ekspansif ya, atau sangat bagus gitu ya. Nah ini apakah bisa mempengaruhi ya? Apalagi kalau misalnya kita lihat kan earnings saham US ini kebanyakan ya below expectation lah ya. Ini semuanya naik ya, itu sangat hebat lah ya. Ini perusahaan-perusahaan US tuh bisa terus tumbuh sampai seperti itu di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini kan sangat hebat itu ya. Di tengah tingginya tensi geopolitik juga, harga minyak yang lagi naik juga ya, Vin. Jadi kalau kita lihat sih emang kalau secara kualitatif, secara data gitu ya, emang di atas kertas US market ini lagi lagi top performance banget lah. Mungkin memang di drive dari beberapa narasi seperti kemarin ada World Cup yang cukup menyita perhatian banyak publik dunia juga gitu, dan itu juga bisa jadi driver juga buat perekonomian US di bulan-bulan kedepannya. Tapi kalau kita lihat secara fundamental itu emang sudah cukup kuat sih. Bisa dilihat kalau inflasi US ini juga masih ya, meskipun ada kenaikan beberapa bulan terakhir, tapi kalau kita lihat secara average itu masih cukup aman di tingginya tensi geopolitik dengan harga minyak yang juga cukup naik gitu. Dan kalau kita kerucutkan lebih dalam lagi, ini juga makin diverifikasi lagi dengan earnings positif dari majority di perusahaan-perusahaan US gitu. Dimana kalau teman-teman cek itu musim ini atau beberapa periode terakhir itu earnings di US cukup banyak yang update, dan majority itu cukup positif secara data atau secara kualitatif itu
sekitar 80% sampai 85% itu positif yang rilis di kuartal 2 ini. Jadi emang itu sekali lagi memvalidasi kalau emang ekonomi US meskipun dengan tensi geopolitik, harga minyak yang lagi cukup tinggi itu juga masih sangat strong dan cukup kuat juga gitu loh. Gitu sih Vin. Oke ya, jadi menarik ya teman-teman dan mungkin nih lanjutan ya. Ini kenapa kalau misalnya earnings-nya ini pada naik semua, kok kalau misalnya kita lihat beberapa mungkin minggu lalu ya, itu beberapa hari ada sempat koreksi gitu ya. Pasar saham US ada koreksi, saham AI ya, teknologi lah ya, secara keseluruhan itu yang hampir semua AI lah ya. Benar-benar itu hampir semua kan turun ya. Itu mungkin ada apa ya? Apakah ada ketakutan dari investor nih yang membuat saham ini bisa turun seperti itu? Ya emang mungkin kalau kita lihat based on sektoral aja gitu, memang narasi yang sebelum-sebelumnya ngangkat si US market ini adalah AI narasi, AI chip, AI infrastruktur itu jadi narasi yang ngangkat di saham-saham US gitu loh. Tapi dengan keputusan kemarin si suku bunga The Fed juga masih di hold, terus ada tensi geopolitik yang kembali memanas, ini tentunya menjadi downside juga buat aset-aset yang majority sebenarnya high risk juga ya, dengan capex-nya yang cukup tinggi, sedangkan imbal hasil yang mereka dapatkan juga masih belum terlalu signifikan gitu loh. Jadi memang kalau kita lihat kenapa US market Nasdaq itu beberapa periode kemarin yang juga cukup cukup bearish meskipun earnings mereka cukup positif, itu karena memang kita lihat pasar ini udah cukup selektif gitu loh. Jadi memang market ini ngelihat bukan cuman forecast ke depannya akan semasif apa dari si AI, tapi juga mereka sekarang ingin proven gitu loh dari apa yang mereka keluarin gitu. Either itu terrefleks dari earnings atau mungkin dari performa pertumbuhan dari perusahaannya sendiri gitu loh. Jadi memang kalau kita lihat investor ini lagi shifting atau ngerotasi mereka punya risk dari mungkin yang heavy risk kayak AI ke saham-saham yang lebih defensif gitu loh. Dan kalau kita verify lagi dari per sahamnya itu juga terrefleksi juga, karena kalau kita lihat AI yang sekarang lagi turun itu juga di other side di combine dengan kenaikan saham-saham yang basicnya adalah all industry kayak banking dan financial lah gitu. Oke. Itu menarik sih ya, teman-teman. Tadi recap dari makro. Mungkin nanti kita akan bahas banyak yang tentang emitennya ya, karena emitennya ini banyak banget yang menarik juga, seperti Palantir ya. Ada Palantir, Microsoft, Meta, Amazon juga tuh. Amazon kan naiknya banyak banget tuh ya minggu lalu ya. Jadi itu mungkin kita harus bahas tuh ya nanti. Tapi aku pengen ke Indonesia dulu nih Kak Rati nih. Tolong Kak, ini mungkin bisa di recap market saham Indonesia dari makro nih kayak gimana nih? Karena kan seminggu ini mungkin banyak ya berita makroekonomi dari inflasi ya, biasa lah ya awal-awal bulan gini ya. Ada kemarin ada ini ya S&P juga, manufacturing PMI juga ya, jadi macam-macam nih yang berita makronya gini. Boleh Kak Rati. Oke, jadi kalau di bulan ya biasanya di awal bulan ini ya memang biasanya akan ada rilis terkait dengan indeks manufaktur, terus juga ada inflasi, terus termasuk juga neraca dagang yang dimana neraca dagang kita kemarin udah walaupun memang masih defisit, tapi defisitnya mulai menyempit gitu ya, 0,45 ya million US dollar. Terus kemudian terus kemudian kalau kita lihat indeks manufaktur juga udah balik lagi kan ekspansif, tadinya 46 something ke sekarang 50-an. Jadi sebenarnya di bulan Juli tadi untuk PM manufaktur di bulan Juli, dan kalau misalnya neraca dagang itu di bulan Juni ya teman-teman, datanya rilisnya tapi di bulan Juli. Nah kemudian selanjutnya sebenarnya kita yang mau ditanyakan oleh investor apa sih yang memberikan istilahnya dampak buat IHSG gitu kan ya, karena kadang tuh GDP naik kemarin di minggu ini kebetulan ada GDP juga nih, GDP rilis ya nanti besok. Jadi harusnya ini tayangnya setelah GDP rilis ya. Yang proyeksi sih 5,1 ya, sebelumnya kan 5,61. Nah kalau misalnya teman-teman investor bingung nih, kenapa sih data makro tuh selalu nggak sesuai sama IHSG gitu. Kadang kalau misalnya GDP bagus kayak kemarin 5,61, tapi kok IHSG sempat ke 5.300. Ternyata kalau kita udah hitung ya teman-teman, jadi nanti kita akan taruh juga di sini hitungannya. Jadi kita hitung menggunakan econometric models. Jadi kita menggunakan unrestricted Midas mix data sampling. Jadi kalau kita lihat menggunakan data IHSG 5 tahun terakhir menggunakan UMIDAS tadi ya, melihat nih seberapa jauh sih dampak indikator-indikator ekonomi seperti GDP, terus kemudian loan growth, terus kemudian inflasi, terus kemudian ada termasuk ada net foreign flow nih, baik itu inflow maupun juga outflow. Berapa sih atau apa sih yang berdampaknya buat IHSG? Nah ternyata
memang berdampak. Beberapa minggu lalu kita udah hitung ya dampak indeks global terhadap bursa kita, dan kita sekarang hitung indeks tadi beberapa indeks makro terhadap IHSG ternyata ngaruh dengan tadi UMEDAS tadi gitu ya, menggunakan tadi model ekonometri yang dimana itu sebenarnya ngaruh punya R-square sekitar ya 24%, jadi hampir 25%. Walaupun memang nggak semuanya oleh indeks ini, tapi sebenarnya ngaruh ya tadi signifikasinya ada ya, P-value-nya signifikan gitu. Jadi kalau kita lihat contohnya ada GDP. GDP itu akan terefleksi berapa sih IHSG, dan kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir itu memang akan terrefleksinya di IHSG itu H-63 hari kerja, berarti H-3 bulan. Jadi kemarin IHSG 5,61 itu sebenarnya udah tercermin di GDP 5,61 itu udah tercermin di IHSG di awal tahun, berarti ya sempat kan IHSG ke 9.000. Nah itu berarti marketnya udah price in tuh saat rilis GDP-nya keluar 5,61, yang dimana market juga concern kan, wah ini government expenditure nih yang akan tercermin, maksudnya itu nggak akan sustainable gitu ya sampai di akhir tahun. Dan di kuartal 2 kan kita tadi ada proyeksi konsensus 5,1 ya. Jadi ini yang sudah tercermin juga harusnya di IHSG 3 bulan sebelum datanya rilis. Jadi harusnya kemarin IHSG sempat ke 5.300 ya, ini udah mencerminkan bahwa GDP-nya tidak lebih tinggi dibandingkan dengan Q1 nih untuk yang di Q2 2026 ini. Jadi nanti kita akan lampirkan ya teman-teman di sini. Kira-kira berapa sih signifikannya tadi H- berapa sih akan tercermin di IHSG. Kalau GDP itu H- 63 hari kerja, which means 3 bulan. Kalau misalnya loan growth itu H plus 21 hari, ya berarti 21 hari sampai 21 harian sebulanan lah ya. Sebulanan. Jadi di sini H plus 21 hari itu maksudnya hari kerja ya, berarti 1 bulan. Terus kalau misalnya net foreign flow yaitu saat hari itu juga, jadi akan tercermin di IHSG di hari itu juga. Oh, inline berarti. Betul. Jadi kalau misalnya IHSG kalau misalnya ada inflow 1 triliun di IHSG itu naik sekitar 54,6 poin. Dan itu juga tercermin ya di IHSG kita yang udah di all market, kita hitungnya di sini all market. Itu yang udah outflow sih 60 sampai 70 triliun. Nah, ya wajar kalau misalnya IHSG udah turun sekarang sampai ke 6.200-an. Nah, kemudian selanjutnya harga batu bara itu juga ternyata relate juga ya sama naik turunnya IHSG ya. Terus kemudian juga ada kalau harga batubara di hari itu juga. Jadi kalau harga batubara hari itu naik, IHSG mengalami penurunan. Jadi kita bisa cari tuh saham-saham yang relate sama coal mining, terus kemudian juga oil and gas, itu juga pokoknya yang relate sama energi gitu ya. Terus kemudian ada inflasi. Kalau inflasi tuh hari itu ya, hari itu juga ya, jadi real time gitu. Terus kemudian kalau suku bunga itu juga H-21 gitu. Jadi kalau kita bisa bilang di sini yang yang istilahnya yang IHSG tuh jalan duluan, tadi ada suku bunga dan juga indikator berarti ya. Leading indikator karena forward looking kan IHSG atau indeks kita. Jadi suku bunga dan juga GDP 3 bulan sebelum rilis, suku bunga H-1 bulan sebelum rilis gitu. Oke, tapi kalau dari semua itu tadi yang paling kira-kira berpengaruh ke IHSG itu yang mana ya? Oh, kalau misalnya yang paling tadi tuh secara simultan ya, secara simultan artinya tuh semuanya tuh tadi punya istilahnya dampak yang sama. Tapi kalau misalnya kita lihat yang paling berpengaruh ya pasti kita lihat yang paling berpengaruh dari poinnya. Jadi seberapa banyak poin yang ngaruh ke pergerakan IHSG. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling ngaruh itu ada interest rate ya. Jadi kalau IHSG naik jadi kalau misalnya suku bunga naik 1%, nah ini IHSG bisa turun 340 poin sampai 400 poin. Gitu. Jadi H-21 tuh. Jadi di pas Pak Peri ya, tapi sekarang kita lagi nunggu siapa. Jadi waktu itu pas Pak Peri mention gitu ya, suku bunga naik. Nah, itu IHSG sebenarnya udah tercermin tuh 340 poin. Jadi 60 poin sisanya kan total tuh in total 400 poin. Gitu. Jadi udah tercermin H-21 atau 1 bulan sebelum rilis data suku bunganya gitu. Kalau misalnya GDP tadi 3 bulan. Oke. GDP juga ngaruh ya, lumayan nih besarnya. Kalau GDP itu ngaruh sekitar 134 poin. Tapi itu kan dalam kurun waktu yang lama ya? 3 bulan. Kalau Bank Indonesia itu 21 hari. Interest rate tadi 21 hari dan paling besar sih di sini dia 340 poin buat IHSG. Itu tadi data historical 5 tahun ya? Data historik 5 tahun tadi menggunakan UMEDAS atau Unrestricted Mixed Data Sampling. Iya betul. Ya, jadi menarik ya, itu ada metode khusus ya ternyata. Ada model ekonometrinya gitu ya. Ya menarik ya, jadi teman-teman bisa tahu nih sekarang kan berapa hari. Kita di sini ya lebih ntar bisa di screenshot. Iya,
Oh boleh, oke. Ini kita mungkin balik lagi ke US bentar ya, karena kita boleh. habis ini kita mau bahas tentang emiten nih yang lebih daging lagi nih ya. Kita udah bahas makro, kayaknya cukup sering lah ya makro. Betul, tapi kan teman-teman di sini nggak tahu nih, kadang tuh belinya udah telat kayak kemarin. Benar. GDP 5,61 beli tau-taunya dibanting kan IHSG-nya ke 5.300. Kalau makro tuh kebanyakan sell on news ya, jadi Jadi tergantung nih, ini leading indikator atau laggard indikator. Iya, benar. Iya. Harus tahu ya juga momentumnya. ya, harus tahu juga kalau misalnya itu hari itu keluar misalnya GDP atau misalnya suku bunga harusnya kalian malah tidak masuknya di situ ya. Tidak agresif ya harusnya ya. Di hari itu gitu. Oke, mungkin kita ke emiten dulu nih KR nih. Oke, kita bisa lihat ya banyak ya, ini ada Microsoft kemarin naik banyak ya. Beat the market juga, terus habis itu ada Meta nih. Ini kan lucu ya, ini kebalikannya. Ini Meta kan juga sebenarnya sama aja ya, secara kinerja oke juga kan sama Microsoft, tapi harga sahamnya kok kebalikan nih. Harga sahamnya satunya naik Microsoft, Metanya malah turun gitu. Mungkin kalau kita lihat secara narasi ya Pin, kalau si Microsoft sendiri kan itu lebih dekat ke AI-nya sendiri ya. Betul. Jadi memang kalau secara narasi emang lebih suportif ke Meta, tapi kalau lihat dari secara earnings mereka yang kemarin update yang sama-sama bagus gitu loh, emang ini cukup kontradiktif juga sih. Jadi mungkin salah satu jawabannya kenapa ada perbedaan performa meskipun hasil result dari earnings itu sama-sama bagus, tapi karena emang konsentrasi dari bisnisnya ini cukup beda gitu loh. Betul. Itu sih mungkin salah satu penjelasannya juga ya, di luar dari segi valuasi dan lain-lain gitu loh. Oke, tapi kalau menurut lu ini kedepannya Meta masih bakalan turun lagi atau udah lumayan bottom nih dia? Bentar, coba kita lihat dari momentum ya, price actionnya seperti boleh apa. dari teknikal nanti ditunjukin juga nih di sini ya untuk nanti chartnya ya. ditampilin aja ya. Boleh chartnya ditampilin juga. Kalau si Meta, Soalnya ini Meta ini kan salah satu saham US yang big caps tapi paling volatil ya, bisa dibilang paling volatil. Dia naik turun terus itu, jarang all time high dia. Nah kan namanya juga Meta. Iya sih. Ya kalau kita lihat dari akhir tahun kemarin sampai hari ini ya masih cenderung downtrend dan cukup masif juga dari segi volumenya, tapi memang kalau kita lihat secara short term teman-teman, ini ada momentum yang cukup baik sih, yang mungkin bisa mungkin sedikit ngangkat harga sahamnya lah. Jadi kalau dari segi trend si Meta ini masih strong downtrend, tapi memang momentum sekarang karena dia lagi di area support, di area supply-nya, jadi kemungkinan besar di beberapa hari ke depan ada short term moment mungkin ada beberapa technical rebound dulu di saham Meta itu. Menarik ya itu kalau kita lihat dari chartnya nih ya, itu kayaknya ada potensi double bottom lah ya. Iya ada potensi double bottom gitu. Tapi masih potensi juga. Masih potensi betul ya. Harus tunggu dia ada sedikit reversal ya, ada sedikit konfirmasi. Jadi neckline-nya tuh masih di sekitar 683 dan kalau itu di break itu juga sekaligus mengkonfirmasi mungkin arah tren selanjutnya buat si Meta ini gitu. Mungkin bisa break downtrend pattern-nya gitu. Oke, berarti harus nunggu dulu dong nih ya, wait and see masihnya berarti. Mungkin lebih wise-nya mungkin DCA aja ya. Jadi masuk dulu sedikit, tunggu ada momentum di area neckline, kalau ada bullish momentum ya mungkin bisa nambah posisi lagi gitu loh. Jadi biar average kalian tuh lebih bagus gitu loh. Oke, ya berarti itu kalau tadi yang mau mungkin swing trade atau mau investasi ya mungkin ya. Kalau mau day trade mungkin lebih baik tunggu dulu ya konfirmasi mungkin ya. Boleh. Gitu. Oke. Kalau misalnya Microsoft atau Amazon dulu deh. Amazon ini lagi terkenal banget nih di US. Viral nih ya. Ini harga sahamnya seminggu naik berapa tuh ya? Seminggu 2 minggu naik 40% Mas. Emang cukup volatile ya kalau kita lihat ya. Maksudnya kan ini saham sekelas Amazon ya. Ini sekarang market cap-nya 3 triliun US dollar, which is itu 5 kalinya Bursa Efek Indonesia gitu kan. Nah, tapi bisa naik sampai berapa, hampir 40%-an lah ya itu dalam waktu 2 minggu gitu. Seminggu 2 minggu tuh gila sih itu. Apa yang terjadi dan kira-kira bisa naik lagi nggak gitu? Itu kan pasti pertanyaan semua orang kayak gitu. Oke. Kalau apa yang terjadi ya Vin, mungkin yang tadi lu bilang udah cukup menjelasin sih, karena memang dari segi earnings mereka yang cukup kuat, dia juga ada involve juga di AI sekarang gitu loh. Terus emang core bisnisnya si Amazon ini juga udah cukup kuat, itu mungkin bisa jadi alasan juga. Tapi di luar itu, karena memang kalau kita lihat dari largest cap di US, si Amazon ini bisa jadi salah satu alternatif dari segi valuasi sih dibandingkan saham-saham yang lain. Jadi memang secara earnings kuat, valuasi juga ya so-so aja lah, belum terlalu mahal dibandingkan yang lain, dan juga ada campur tangan dari AI-nya sendiri gitu loh. Betul. Cari Anthropic ya. Dan kalau kita lihat secara price action ya,
Mungkin dengan volatilitas yang harganya yang kemarin terbentuk mungkin akan ada sedikit koreksi dulu ya. Mungkin akan ada sedikit koreksi dulu, mungkin retest dia punya support resistance become support di sekitar 278 itu. Jadi buat insight by disclaimer juga teman-teman, mungkin wait and see dulu aja gitu. Iya. Dan kalau itu terbentuk mungkin si Amazon ini bisa retest ke angka 278 dan akhirnya mungkin bisa lanjut bullish lagi gitu loh. Oke. Jadi kalau udah punya better TP atau TP setengah atau TP semuanya atau Biasanya sih aja? kalau nentuin TP kita berdasarkan risk profile juga dan tujuan investasi gitu loh. Kalau memang dari awal kalian itu tujuannya buat investasi ya kenapa harus TP sekarang gitu loh. Oke. Tapi kalau memang dari awal niat kalian cuma mau trading, mungkin sekarang buat ngurangin posisi lebih wise ya. Jadi ngurangin posisi di atas terus beli lagi pas udah di bottom lagi di area-area supportnya itu gitu. Oke, ya menarik ya. Soalnya juga udah ini kalau nggak salah udah all time high juga kan itu ya Amazon. Iya, udah all time high. Iya, All time high-nya itu udah all time di di 287. 287 ya. Jadi kemarin tuh all time high ya sebenarnya. All time high. Ya, jadi Kapan ini ya Goto all time still high? limit. Waduh. Soalnya dia juga bisnisnya. Bisnisnya sama sih. Bisnisnya mirip-mirip ya, Tapi, punya e-commerce gitu-gitu ya. Aduh. Nasibnya tapi agak beda dikit lah ya. Dikit ya. Mungkin gue tuh perlu nambahin AI kali ya. Tapi gue tuh udah bagus sebenarnya earningsnya Iya, kemarin benar. di Iya. second quarter, bahkan dia Q on Q masih 300, positif loh. iya benar. Jadi ya kita kan mikirnya kayak kemarin apa namanya dikurangin gitu kan, apa sih namanya, fee yang didapatkan dari si Gotonya gitu kan ya. Tapi ternyata dari 20% 8% ya. Itu ternyata di kuartal keduanya masih oke ya. Masih lebih bagus karena yang diturunin itu belum diimplementasikan. Itu Iya, dia. iya, bisa Mungkin gitu. orang mikirnya Iya, kemarin berita kenapa jelek. bisa bagus nih padahal kan beritanya Iya, kurang gitu kan. benar. Ya, jadi itu belum diimplementasikan ya yang 20 ke 8 itu. 8%. Iya. Itu lumayan banget ya. Lumayan banget dan bahkan dari lapangannya, misalnya kalau misalnya kita survei lapangan itu mereka itu nggak 20 malah ada yang 35, ada yang 40 gitu, jadi banyak itu macam-macam, makanya sekarang cuan. Terus kan bisnisnya sekarang banyak, ada pay later juga kan, GoPay macam-macam ya. Jadi banyak sih kalau Goto ya. Secara profit memang udah bagus ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa lihat juga laporan keuangannya. Tapi Amazon ini ya memang udah teruji lah ya. Ini kan Amazon ini mungkin udah 20 hampir mau 30 tahun ya. Udah 30 tahun lah. 30 tahun dan juga bisnis dia udah sangat mature, bahkan bisnis e-commerce dia udah bisa dibilang sulit buat bertumbuh, makanya dia sekarang kan pergi ke bisnis AI. Ya makanya dia earningsnya naik triple digit itu karena dia invest juga kan di Anthropic Ya, gitu benar, kan. Jadi benar. ya kita lihatlah apakah bisa sustain gitu ya sampai 10 tahun ke depan. Tadi Iya. udah mau invest. Yang menarik sih karena di dalamnya tuh yang cukup kuat, salah satu yang cukup kuat justru bukan si e-commerce-nya tapi si AWS-nya gitu loh. Iya, benar. Si wealth services-nya ini betul, gitu loh. betul. Iya. Cloud-nya lah. Iya, Cloud-nya. dan kalau kita Berarti Goto harus ke cloud juga nih. Masuk akal. Masuk Karena akal. kemarin dia Mungkin, udah ada mungkin. turnaround ya, bahkan ya secara year on year labanya di Q2 kan 252 miliar gitu ya. Terus kemudian secara Q on Q juga naik 48% di kuartal 2 2026. Iya. Apakah bisa kita kasih info ya buat ke cloud untuk ekspansi bisnisnya supaya bisa kayak Amazon? Iya, gitu. betul. Kayaknya belum sih karena Kan baru 10 tahun ya, Iya. harusnya sih masih bisa Belum lah, ya. bertumbuh lagi nih ke butuh depannya. modal banyak tuh, harus right issue dia Hopefully. berarti. Mau right issue tapi sekarang PSP-nya siapa ya? Udah. Udah kita Bingung ke juga. next saham Oke. apa lagi Ya, nih yang ini- di US? Oke. Kalau Palantir. Palantir juga. Palantir baru banget nih tadi Iya, pagi. di after earnings hours keluar. dia naik 14-15% gitu kan karena rilis earnings. Rilis earnings, betul nih earningsnya sebenarnya cukup sangat bagus lah ya. Sebenarnya nggak bagus, tapi di atas ekspektasi gitu. Iya. Iya, jadi ini kalau kita lihat ya, ini earningsnya Palantir itu revenue-nya itu naik 93%. Year on Iya. year. Ya itu Top cukup. line aja wow banget ya. Iya, naik 90%. Nah, itu EPS-nya itu sekarang di 0,41. Itu ekspektasinya cuma 0,34. Naiknya itu 149% year on year. Ya, jadi itu yang membuat kenapa saham Palantir tuh cukup terbang tadinya gitu. Nah, ya terus beberapa juga ada revenue dia itu banyak yang naik juga ya dari government-nya, US government itu yang paling mendorong dia. 90% revenue dari US government, ya kan mungkin sekarang lagi banyak tensi geopolitik betul. juga kan ya, bener kan? Cuan ya dari situ. Bener, Palantirnya cuan dari situ gitu. Cuman, nah ini gue malah mau nanya lo nih KR. Oke. Ini kan Palantir kan ini
earningsnya bagus lah ya. Ini after hours dia naik 12 sampai 14%. Ya. Nah, tapi menurut lu di harga yang sekarang tuh masih menarik gak sih si Palantir nih jujur? Karena kan Oke. iya kan ini kan kinerjanya udah bagus ya kan, kinerja bagus. Apakah mencerminkan juga valuasinya jadi ikutan murah atau enggak nih? Apakah atau masih mahal gitu? Oke, kalau kita lihat dari valuasi only ya di harga sekarang itu yang masih terrefleksi ke PI-nya di harga 125-an, belum including yang tadi ya Vini yang lonjakan. Itu tuh forward PI-nya di sekitar 72 kali. Jadi memang kalau kita bandingin sama beberapa tech company yang narasinya AI, emang si Palantir ini bisa jadi salah satu alternatif juga sih. Salah satu yang yang masih affordable lah di booming AI sekarang gitu loh. Dan memang kalau kita lihat combine juga dengan hasil earningsnya yang juga di atas ekspektasi, itu juga akhirnya menjelasin kenapa sih Palantir ini di after hour-nya itu bisa naik setinggi itu gitu loh. Meskipun kalau kita lihat secara dari segi tren teknikalnya sendiri itu sebenarnya si Palantir masih dalam bearish trend line sih. Masih sideways ya. tekanan jualnya masih cukup tinggi, tapi memang kalau kita lihat refleksi yang tadi yang earning saya cukup bagus, kita nggak pernah tahu di harga berapa Palantir ini bisa breakdown gitu loh, bisa breakout dari dia punya bearish trend line gitu. Jadi mungkin secara advice ya sekarang mungkin teman-teman bisa wait and see dulu aja, better tunggu dia breakout gitu loh, tunggu dia confirm keluar dari bearish trend line-nya itu gitu. Oke, cukup wise itu ya karena ini salah satu saham yang paling volatile ya di US ya. Iya. Dengan maksudnya yang di S&P 500 ya, yang saham-saham besarnya dan yang paling volatile nih Palantir nih. Dulu kan memang naiknya sangat hebat ya, tapi sekarang memang sayangnya dia lagi agak downtrend gitu ya. Jadi nanti kita lihat aja ya teman-teman nih apakah dengan earnings ini Palantir bisa kembali rebound dan mencapai all time high-nya lagi tuh. Oke, Palantir mungkin sekarang kita coba bahas ini nih sama mungkin kalau dari exposure yang dekat-dekat ini ya, paling yang paling ditunggu itu adalah si SpaceX sih. Soalnya ini adalah earnings pertama dia setelah dia listing gitu loh, jadi TBK gitu. Dan harganya kemarin kan juga udah turun lumayan banyak ya. Iya, dan harganya tuh juga di sisi lain udah turun juga dan akhirnya pastinya membuat valuasi dari si SpaceX ini jauh lebih murah pas dia listing gitu loh. Apalagi banding pas dia listing ya. Oke, jadi kalau menurut lu biasanya murahnya SpaceX ini kira-kira bisa direkomendasikan tuh di valuasi berapa nih kira-kira? Oke. Menurut Iya, lu soalnya nih, masih minus dong PI-nya berarti ya, karena kan masih net loss kan. Iya memang dia masih net loss. Jadi nah ini makanya menarik gitu. Kira-kira kita mulai menarik itu di harga berapa nih? Karena kan sekarang udah 114 ya, maksudnya udah di bawah IPO. Valuasi kan masih di atas 1 triliun juga kan gitu. Jadi masih cukup bisa dibilang sangat besar ya dari segi valuasi. Menurut lu rekomendasi di berapa nih? Ini tetap disclaimer aja teman-teman. Ini kita cuma penasaran nih karena kan KR nih salah satu saham favoritnya itu SpaceX nih ya. Jadi kita harus tanya nih, ini dia salah satu loh. Salah satu ya. Karena emang kalau kita lihat dari segi bisnis yang si SpaceX ini menawarkan bisnis yang cukup kompleks ya. Dan juga menawarkan mimpi. Sabar. Iya, itu mungkin juga ya. Biarkan dia menjelaskan. Iya, tapi mungkin memang kalau kita lihat secara diversifikasi bisnis, SpaceX ini bisa jadi alternatif gitu loh. Jadi bukan cuma AI doang si groknya, tapi juga ada space explorernya juga di dalam. Even si Starlink juga di dalam situ juga kan. Betul. Jadi emang secara bisnis apa yang gue lihat di SpaceX ini emang cukup kompleks gitu loh. Tapi kalau kita lihat dari harga sekarang dan juga dari segi performance-nya dia yang masih negatif, mungkin ya kita bisa menurunkan sedikit ekspektasi kita di SpaceX ini gitu loh. Ya, jadi mungkin meskipun kalau kita lihat beberapa fund gede di luar sana itu beberapa hari terakhir karena harga saham si SpaceX ini udah turun, mereka justru mengeluarkan katalis positif, narasi positif buat SpaceX gitu loh. Either dia naikin rating mereka atau mungkin naikin target price mereka gitu loh. Tapi kalau kita lihat by average, target price sekarang itu di 200-an, tapi kita mungkin lebih konservatif aja, mungkin di harga 150-an lah masih cukup oke lah buat si SpaceX ini. Harga sekarang 114, jadi masih kurang lebih upside-nya itu ya 30-40% lah. 30% lah ya. Ya sebenarnya 30%. Tapi itu dalam time frame yang mungkin cukup panjang juga ya. Setahun lah ya. Jadi ya dalam setahun 30% sebenarnya sih cukup menarik ya. Karena kan ya rata-rata kalau investor kan biasanya mintanya 20%, 15% gitu. Tapi tetap disclaimer ya teman-teman. Karena kan disclaimer. Saham IPO juga pasti akan lebih volatile ya. Kita belum melihat track recordnya secara historis tuh panjang. Dan gitu. earnings yang akan dirilis kuartal 2 itu bisa jadi penentu juga sih. Benar. Kalau kita refleksi kemarin itu harga saham si SpaceX udah cukup tinggi, cukup naik juga 5,68% gitu plus. Itu dalam opening di minggu ini gitu.
Oke. Jadi mungkin secara earnings ya quite positif mungkin maybe. Ya, mungkin ya. Iya. Nanti kita lihat aja ya teman-teman Iya. earningsnya SpaceX gimana, karena di US market tuh mungkin beda ya sama Indonesia ya. Earnings itu sangat Ngaruh. mempengaruhi Iya. di harga sahamnya gitu. Jadi sangat volatile gitu. Kayak Meta aja berapa kali dia minus 20% gara-gara earnings call. Iya, iya. gitu. Ya, jadi- Buat hasil earningsnya kalian pantau aja di di apps kita dan kita juga biasanya naikin di sosial media juga sih. Iya benar. Jadi sebelum earningsnya keluar kita ada earnings kalender. Jadi teman-teman kalau misalnya mau siap-siap ya, siap-siap buat trading, jamnya pun ada ya. Jamnya pun Iya. juga ada gitu. Earnings call itu jam berapa? Dan ada hari ini semua. kita juga udah naikin pre-earnings report Vin buat Oke. si SpaceX ini. Oke, Jadi biar mantap. kalian ada perbandingan gitu loh secara data. Hmm. Kira-kira performa fundamental dari SpaceX ini seperti apa gitu. Oke ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat pre-earnings reportnya nanti mungkin linknya akan ditaruh di kolom di bawah ya, Ya atau deskripsi. visual ya di Iya. deskripsi boleh tapi mungkin ditambahin juga di visualnya lah. Benar, tambahin di visual juga. Tapi kalau misalnya teman-teman mau sekarang juga nih, teman-teman lagi mau nyari, bisa aja teman-teman langsung buka website kita ya. Buka website, kita search saja SpaceX gitu ya. Nanti Iya. pasti muncul kok artikelnya itu. Oke, ini mungkin kita akan bahas nih ke yang lebih ke arah corporate action ya. Ini di Indonesia nih ada beberapa saham ya. Ini banyak ya saham yang lagi mau red issue ya dan lain sebagainya gitu, corporate action. Nah kalau dari Karati sendiri nih kira-kira yang lagi hot apa nih Kak? Mungkin salah satu yang paling menarik karena Bufa ya. Nah, itu. Iya, karena kan baru kemarin ya prospektus finalnya tuh Iya. rilis gitu ya Iya. teman-teman ya untuk right issue-nya. Jadi kalau kita lihat memang waktu right issue-nya di disclose gitu ya, harga pelaksanaannya 250 per shares. Nah, harga sahamnya itu kemarin sempat turun ya hampir 12%. Jadi sebenarnya kita ulas dulu ya apa sih yang dilakukan oleh Bufa ini, corporate actionnya kayak gimana sih skemanya. Jadi Bufa ini memang sudah meminta persetujuan dalam RUPS ALB tuh di bulan Februari akhir. Nah terus kemudian untuk rasio right issue-nya itu 4:1, jadi 4 saham lama, satu saham baru. Ya terus kemudian kalau untuk dananya itu totalnya berapa dari right issue ini, itu sebesar 1,53 triliun, yang dimana 35% itu untuk capex ya. Sebenarnya rata-rata untuk capex, jadi 27% sisanya tuh untuk pelunasan utang yang dipercepat gitu. Jadi kalau kita bisa bilang sih sebenarnya secara ya memang right issue kan butuh dana gitu ya, either untuk capex atau untuk lunasin utang atau untuk OPEX gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat memang kemarin harga sempat turun di 200 waktu di disclose di harga pelaksanaannya 250 ya, sesimpel ya mungkin harga teoritisnya pengen di ya harga bawah gitu ya. Jadi sebenarnya apakah semua right issue di harga atas, nggak juga, banyak yang right issue di harga bawah dan harganya juga dijagain gitu. Jadi memang ya aksi profit taking aja gitu ya oleh ya saham yang dipunyai oleh ya segelintir orang ini gitu ya teman-teman ya, bukan ya teman-teman yang misalnya tuh teman-teman investor retail gitu. Jadi kalau dibilang harga sahamnya turun karena harga pelaksanaannya di bawah, nggak juga ya, karena beberapa saham juga harga pelaksanaannya di bawah. Terus kemudian selanjutnya itu sih paling untuk Bufa ya. Dan kemarin ada VKTR yang right issue-nya tuh kita belum tahu kapan. Terakhir sih harusnya di bulan Juli tapi dipospon kan ya. Terus kita belum tahu, dia pakai laporan audit di kuartal 1 2026, jadi harusnya maksimal di kuartal 3 2026 tuh harus udah disclose prospektus final untuk right issue-nya. Jadi kita lagi nunggu juga ya apakah nanti masih jadi right issue-nya untuk VKTR yang kemarin sempat gak jadi di bulan Juli ya, karena harga pelaksanaannya belum muncul ya, prospektus finalnya juga belum muncul gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk right issue yang paling terdekat itu sih ya. Tadi kalau misalnya untuk Bufa tuh dia cum date-nya di tanggal di September ya teman-teman ya. September ya. Di Berarti September. setelahnya Di tanggal 24 September untuk cum date-nya. setelahnya energi berarti ya. Betul. Terus kemudian ya kemarin kita juga udah bahas energi juga kan. Iya, right energi issue. udah bahas sih juga. Itu sih paling yang terdekat untuk right issue. Oke, jadi Bufa menarik ya. Ini kalau misalnya kita lihat right issue cukup banyak nih. Ini ada Koko juga tuh. Coco ya, dia udah mau Udah selesai kelar ya, kan? dia udah kelar ya kemarin. Nah itu kan sahamnya sekarang agak sideways ya. Nah itu kalau misalnya Karati melihat ya, ini saham-saham yang udah red issue nih sebenarnya tuh habis itu mau diapain gitu? Apakah kita tetap harus beli lagi atau kita jual gitu? Jadi habis red issue kita langsung jual gitu? Sepengalaman aku secara historis ya. Selama 10 tahun di bursa. Itu tuh kalau bisa habis right issue biasanya sahamnya
ya udah turun karena udah nggak ada gitu. nggak ada kepentingan lagi gitu ya teman-teman tadi. Makanya kalau teman-teman mau kecuali ya memang right issue-nya saham-saham big caps ya, contohnya BRI waktu itu kan pernah right issue karena habis apa sih namanya bikin holding kan, PNM dan juga Pegadaian. Nah itu kita melihat ya memang prospeknya bagus, earningsnya juga tumbuh gitu kan, dan secara fundamental juga bagus. Jadi kalau misalnya saham-saham yang bukan big caps terus ada right issue, ya bisa manfaatkan tadi untuk momentum trading sebenarnya sih, untuk jangka pendek ya. Oke, Karena berarti berdasarkan historis sih berdasarkan historis after right issue udah selesai. bubar. Nggak ada lagi yang mau beli soalnya ya, udah selesai Iya. gitu ya. Oke. Mungkin ada beberapa ya, bisa teman-teman taruh di komentar nih ya, kira-kira saham apa yang habis right issue tapi bukan big caps itu bisa Masih lanjut rally sampai ya, hari ini gitu. Tapi ratio-nya maksudnya harus selesai ya sampai Habis kelar ya, sampai habis trading date end, ya, trading end. trading date end-nya tuh udah habis gitu. Iya, bukan come date-nya ya maksudnya ya, sampai betul. tradingnya isunya juga habis gitu. Oke, tadi Bu Fa ya menarik. Kalau menurut lu gimana nih, KR? Dari segi perusahaan Indonesia ini kan banyak lagi red issue nih. Ini menurut lu nih, mereka itu sebenarnya mau ekspansi, memang mereka lagi bikin ekspansi atau ada sesuatu gitu ya, ada yang lain gitu di red issue ini gitu. Oke, ini mungkin jadi apa ya, major difference juga dari US stock. Soalnya di Indonesian stock sendiri itu salah satu narasi yang cukup bisa mengangkat harga sahamnya ya dari dengan corporate action ini gitu, either red issue atau apapun lah. Dan itu kalau di US sendiri cukup jarang terjadi ya, Vin ya. Sangat. Iya. Sangat. Jadi kita kalau di US sendiri salah satu drivernya sendiri mungkin dari earnings, jarang sih kalau ada corporate action. Tapi kalau di Indonesia itu salah satu yang bisa ngedrive sahamnya sendiri adalah si corporate action gitu loh. Dan kalau yang gue lihat mungkin beda-beda di setiap fokus di setiap emiten, tapi kalau yang gue lihat ya dari segi mata investor mungkin ya adanya kepentingan sih mungkin ya, either dia mau ekspansi ataupun mau mengakuisisi perusahaan yang lain gitu loh. Itu sih yang gue lihat ya. Oke, berarti kepentingannya bukan naikin harga saham berarti ya? Mungkin ada beberapa yang bisa kayak gitu ya, tapi mungkin kalau di saham-saham yang udah cukup mature, udah cukup besar secara market cap itu mungkin jarang terjadi juga ya, Vin. Karena memang dari segi volumenya aja itu udah cukup besar gitu loh. Jadi butuh likuiditas yang cukup besar buat ngangkat sahamnya juga gitu loh kalau pengen narasi yang seperti itu ya. Gitu. Oke, iya. Jadi paling kalau ngangkat saham itu dalam tanda kutip teman-teman mungkin lebih ke saham-saham yang market capnya itu kecil gitu. Oke. Dan juga red issue ini bisa jadi ini ya salah satu solusi ya buat free float mereka juga kan. Iya. Gitu sebenarnya. Kalau misalnya mereka nggak tebus ya harusnya free float tuh bisa naik mereka gitu. Iya. Tender offer dan lain sebagainya. Jadi mungkin setahun ke depan ini bakal banyak red issue lah ya, dan juga tender offer gitu. Betul. Oke. Paling kalau misalnya ada kepentingan lain kayak misalnya tadi benar naikin free float karena kan sekarang bursa 15% gitu. Iya, Iya, benar iya. makanya. Tapi kan harusnya kalau tadi balik lagi ke teorinya big caps harusnya big caps juga udah comply nggak sih 15%. Jadi kan tadi aku mention kalau misalnya big caps right issue harusnya memang itu bisa sustain gitu ya harga sahamnya. Tapi kalau misalnya non big caps tadi right issue ya selain dari free float yang dia kejar harusnya harga sahamnya ya abis itu bubaran gitu. Ya itu masuk akal. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari corporate finance juga kan itu ada kayak cost of equity-nya juga kan. Jadi di mana harga saham itu lagi mahal itu mereka akan lebih memilih untuk yang namanya right issue dibandingkan dia terbitin bonds. Benar. Jadi secara struktur modalnya juga akan lebih cuan gitu ya teman-teman dengan dia terbitin right issue tadi untuk dapetin dana segar terserah untuk apa, untuk capex kah, untuk opex kah dan sebagainya. Benar ya. Itu kalau itu cuma terjadi kalau harga sahamnya mahal banget tuh ya. Betul. Jadi ya itulah kenapa tadi harga sahamnya lagi mahal. Maksudnya lagi over value istilahnya udah kita right issue kan aja Benar, gitu kan. ya. Karena kan cuan ya makanya. Betul. Cuan gitu. Apalagi kalau misalnya mereka Dari struktur modelnya lebih menguntungkan ya. Berarti Benar. kalau misalnya ada saham yang lagi right issue berarti ya harga sahamnya lagi over value. benar. Apalagi kan mereka nggak tebus ya biar naikin free float mereka dapat cuannya juga kan gitu. Betul. Oke ya. Jadi ini menarik sih. Tapi menurut kalian nih, ini di pasar saham Indonesia ya. Ini kita lagi bahas pasar saham Indonesia. Kedepannya bakal gimana nih? Kita coba ngelihat 1 bulan mungkin atau mungkin sampai akhir tahun deh ya. Jadi dari 1 bulan dulu terus sampai ke akhir tahun, story-nya itu bakal dibawa kemana sih? Ini bursa kita kan Sebulan terakhir menarik ya karena Iya, benar. bursa kita rebound gitu. bursa kita rebound terus Piala Dunia 10% di Juli. Iya bener kan 10%, 9-10%-an.
Terus Piala Dunia juga udah selesai gitu kan. Terus kita bisa lihat secara transaksi juga harian udah mulai pick up juga lah ya, udah mulai naik juga. Nah ini akan dibawa kemana nih? Apakah orang-orang tetap akan wait and see menunggu MSCI di November, atau orang-orang ini udah mulai nggak tahan dan ya udah mereka coba beli saham di yang kayak tadi red issue atau mungkin saham yang lagi undervalue juga gitu. Nah ini seperti apa nih kira-kira? Jadi kalau ke depan ya view-nya adalah ya kalau kita bisa bilang sih apakah nunggu MSCI ya harusnya sih Agustus pasti ada rebound tipis gitu kan. Tadi sebenarnya kalau bisa kita nungguin MSCI ya waktu MSCI-nya announcement ya pasti akan udah price in gitu ya harganya ya teman-teman ya. Jadi apakah apakah kita kan istilahnya tuh akan dikasih tahu ya apakah kita turun kelas atau enggak. Kalau misalnya dari outflow sih ya ini udah 100 triliun bentar lagi. Di pasar reguler ya semoga aja nggak turun kelas gitu ya. Tapi kan kalau misalnya asing outflow udah masif kayak gini kan memang ada potensi ya teman-teman. Probability pasti ada. Cuma kita nggak tahu ya probability-nya tuh berapa persen ya. Kita berharap aja ya IHSG masih di atau pasar domestik kita masih di emerging gitu ya. Kalau misalnya manfaatkan corporate action ya tadi benar ya karena sebenarnya selain corporate action sebenarnya saham-saham IPO itu juga ada corporate actionnya juga gitu yang kita bisa lihat. Contohnya ada BACH kemarin naik banget. After IPO tapi ya. After IPO, terus kita sebenarnya udah mention juga ya BACH ini story-nya memang beberapa kali dia beberapa kali si grup Jarum ini akuisisi gitu ya dengan ya lebih menjadi saham pengendali 51% plus gitu ya. Kepemilikannya tuh ya harga saham yang diakuisisinya tuh bisa naik, contohnya Data itu naiknya 5x loh. Ya jadi dari harga 900 ke 6.000 waktu itu. Ya jadi kita waktu itu kan sempat juga ya kita bukannya ini cuma disclaimer ya teman-teman karena kemarin harga sahamnya naik walaupun hari ini ARB. Jadi ya kalau misalnya grup Jarumnya beli di 400 ya why not kalau teman-teman beli waktu di harga IPO-nya gitu kan kemarin sempat turun juga gitu ya 400 500 gitu. Kalau sekarang di harga 1.000 udah ketinggian jadi hari-hari ini juga ARB. Jadi sebenarnya apakah menarik tadi manfaatkan aja momentum sampai nanti tekanan jualnya tuh udah mulai mereda. Tapi by historical tadi kalau misalnya grup Jarum contohnya ada corporate action akuisisi gitu ya. Itu saham Data contohnya tahun lalu itu bisa naikin sahamnya sampai 5x itu by historis. Jadi ya kita lihatlah momentum kayak gitu ya teman-teman di saat marketnya sebenarnya nggak rame-rame banget sih Vin. Iya Jadi sih. kadang tuh kalau IHSG naik ya wajar minggu lalu gitu ya. 2 minggu lalu lah itu wajar udah sampai 20 triliun. Tapi kan minggu-minggu ini belasan triliun lagi nih. Iya, at least masih oke dibandingkan kemarin waktu Piala Dunia kan 9 triliun, 8 triliun tuh ya sangat sepi Apalagi lah kita ya. lagi nunggu nih minggu ini GDP ya. Iya, Harusnya tapi GDP. tadi marketnya udah price in ya. Karena kan Iya. tadi leading ya teman-teman ya Hamin 3 bulan gitu. Jadi harusnya udah tercermin di Kecuali IHSG kalau tiba-tiba bulan di kemarin. atas ekspektasi 3 kan bulan ya. kemarin. Beda kalau misalnya di atas ekspektasi. Betul, kecuali tiba-tiba 6% gitu Oh, kan. nggak Itu mungkin. langsung lompat itu. Waduh, Bukan 6%. 100 poin lagi kan. Tadi 100 poin bisa 400 poin. Oke teman-teman, karena berhubung waktunya juga udah selesai ya teman-teman, kita udah di penghujung acara nih teman-teman. Jadi semoga teman-teman banyak dapat informasi yang menarik tadi. Karati dan juga KR ya udah sangat membawa banyak informasi yang menarik dari baik dari US stock maupun dari Indo stock teman-teman. Jadi teman-teman tetap stay tune dan jangan lupa disclaimer on semua yang kita bilang pada hari ini ya. Ini saham apapun tuh tadi baik Microsoft, Palantir, Meta, Amazon, terus tadi ada Bufa dan lain sebagainya. Itu teman-teman harus tetap analisa sendiri dan juga teman-teman stay tune terus dan kita di minggu depan pasti akan membawakan berita yang lebih seru lagi. Tuh. Thank you teman-teman. Semuanya, Bye-bye. disclaimer. Thank you.